Oh ya, selamat datang lagi di channel kita tercinta. Jadi video kita kali ini aku leket ada di sini. Banyak kan ini sabun tadi deh. Si Om, kok udah kagak pakai mobil lagi Om? Pakai cengtri begitu naik motornya Om. Motor dua bersatu. Lihat guys, dua bersatu ya. Naik motor dua bersatu. Dengan tadi lah tiga bersatu. 3-in-1 bor. Nggak ada naik mobil naik motor ini mah nggak ada 1/3 ya. Tinuan nih bos, makin rame makin happy mereka ya. Wih, kerja bagus. Ini apa nih maksudnya? Salah jalan aku nih katanya, salah jalan. Jalan merusak trotoar ini. Dengan PD-nya orang ini puter balik sembarangan, masuk keluar seenaknya. Tadi berarti aku udah parkir ke situ guys ya. Enggak jadi guys kita guys. Ayo pulang duluan. Enggak balik dong. Nenekku pun bingung. Tumben lu hari ini. Sambut setan apa ya katanya. Apa? Kunci. Mana orangnya, Bang? Saya mau pulang cepet-cepet hari ini. Hah? Udah nyamperin kamu, udah ada di mobil. Sebentar aja. Emang mana kerupuknya masih ada? Pesanan aja nih. Mana? Pesanan ada tempat. Dia nggak mau, katanya maunya di sini. Ngerti gak sih apa? Maksudnya ngapain sih? Tahu dah, pengen liatin ini kali. Tadi aku tinggal. Kemana apa emang? Pengen ke toilet banget. Toilet banget. Jadi mobilnya nggak dikunci dong? Ya buka, terus tutup. Kunci dekat pintu depan. Emang kamu ngerti? Baru tahu. Tumben aku bisa ngerti. Biasanya kamu paling nggak ngerti. Paling nggak mau ngerti malahan, parah lagi. Lalu aja ya. Nih orang bule nih, Bo. Orang bule nih, Bo. Tinggi banget ya. Kayak ini ya. Hah? Kayak ini ya. Ini kayaknya apaan? Lu bukan dia orang ini. Orang sono, Portugal. Tahu aja. Ngobrol belum. Ngomong Portugal baik. Kenapa dia tutup itu yang begitu? Kalau yang dari sono tuh susah. Dia mau belok gimana? Sampai sono muter ke bundarannya. Kalau dari pas belok kayak ini dia pas belok langsung masuk. Iya. Yang dari lurus sono. Soalnya kan macet, Po. Dari sore. Macet nih jalan. Jangan kira nggak macet, makanya diarahin kayak gitu. Itu emang udah petanya. Dari lurus sono jadi dia lurus kemari baru dia muter ini, Iyalah, apa-apa lah. mobil. Si Om Sony bilang gini, Bang. Ming, itu sabun gimana ya? Udah ada orderan lagi belum? Belum ada, Om. Orang yang mau beli sabunnya paling nenek saya yang beli. Sabun. Udah pakai sendiri aja lah, Om. Gila lu, Ming, katanya. Dia bilang gila, Ming. Padahal Emang dia bener. nggak ngorderin. Katanya dia udah banyak orderan. Tapi dia nanya Ming, gimana Ming? Udah ada orderan belum? Belum pakai BLON lagi. Belum. Nyari balon belum? Katanya mau ke sono, Bang. Ke apa? Restoran Chinese food. Siapa? Si Buhau. Chinese food mana lah? Sono. Aten. Adon. Tahu dia.
Apa susul dong ke dia? Jadi kan lu? Mumpung masih setengah 10 nih. Masa kucing duduk di atas peti itu? Orang mau bayar masukin. Apalah bagus. Terus ada si masa situ, Mas taruh di meja aja ya? Iyalah. Ya pada taruh di meja situ. Kucing duduk di atas peti itu. Kami mau nukerin gope-gopean doang sama siapa? Biasa nih kita kekurangan gope-gopean lagi nih udah. Dulu gitu guys. Let's go man. Belum. Rom. Udah tutup aja nih. Udah males kali kayaknya. Udah lah biarin. Si abang sampai dibuka semua. Makanya buka selimut. Kamu jadi selimut bang. Bang, mau nukerin gope-gopean bang? Punya nggak? Wah, Gope-gopean ada nggak? 20.000. acak-acakan. Mau acak-acakan apa? Ada dulu lah. Ya udah ntar aja bang, nggak apa-apa. 2.000 aja dah. Yang mana bang? 2.000 aja dah. Tiga. Udah, 4.000 aja dah. Berapa? 4.000 aja bang. Iya. Jadi mau 20.000. Ya bang, makasih ya. Ini mobil yang tadi guys ya. Ah bisa begitu bang. Halaman guys. Si kocak. Gaming, hah? Lihat, Apaan lihat? maknya. Nggak lihat. Yang sana ngapain? Mau keren duit. Tadi si Agus beli ini OVO. Dia ada 2.000-an. Jadi dia kalau bayar sama Ming, misalkan segini nih, udah dapat nih 1.500 perak. Nanti 1.500-nya Ming tukerin gope-gopean. Terus Ming kasih ke orang di jalanan. Jadi bener 100% apa yang kamu dapatkan 100% yang kamu berikan gitu. Karena prinsipnya membagi untuk kepentingan bersama. Kalimatnya mana nih posisi bohong. Sekarang gitu nggak bisa dibunyiin lagi ya? Orang pada nyebrang. Udah mati jam segini mah. Hah? Jam segini udah mati. Udah mati jadi udah nggak bisa berfungsi lagi kalau jam segini. Dia berfungsinya tuh di bawah jam berapa doang. Jam 10 malam lah. Mana nih orang yang belum datang nih boh, katanya udah sepi. Emosi mulu sih si bohong. Orang mah camping ya ceria, ketawa. Hari ini yang datang berapa tadi? 5, 7 orang. Ya gitu-gitu aja lah. Dulu mau 15, 14, 20. Sekarang cuma 7 dan 7. Enggak apa-apa lah. Triple 7. Tajam berarti. Obrolannya nusuk sampai ke paru-paru. Nusuk sampai ke paru. Kemarin sampai 9 nih. Sempat 9, 10. Oke lah. Masih 8. Di atas 9 masih oke lah. Hujan aja gerimis ya. Kecil biasa ini mah. Kecil. Kali banget.
dalam rembulan, dalam cahaya mentari, dancing di kelam badai dan indahnya mentari. Di kelam badai dan indahnya mentari. Siapa jalan kok ke tengah, makin lama makin ke tengah jalan. Ya memang hidup itu berat bang, bener bang. Enggak seberat ini juga kali. Nggak ke tengah jalan ini, mungkin Kalimantan sedikit ya. Nggak mungkin ke setengah jalan ini juga bang. Oh coba po, pinjam handphone bang. Kamu jangan kesana nongol dong angkat dia. Ya memang dia kan selalu di atas jam 11 baliknya dari lah. Biarkan dia merasakan enaknya di sini. Karena memang selalu dia senang di sini. Mobilnya jadi belok kemarin. Wah ini bahaya nih begini. Gimana nih? Mestinya harusnya di ini aja, tutup aja ya. Nih lebih kreatifan dia nih si Jupluk. Langsung dari sini bu. Gua lawan arahnya ya. Dengan dia sih. Emang kalau yang dari lurus sono nggak bisa masuk apa? Mana? Iya, yang dari lurus sono nggak bisa masuk kemarin. Kalau yang dari gang itu pada belok bisa langsung. Makanya tadi mobil kalau dari lurus dia mesti belok begitu dulu. Iya. Nggak bisa itu. Bahaya juga dia sebenarnya masuk dari sini. Gara-gara nggak mau muter sih orangnya. Dan masuk aja nih kayak gini nih. Kayak kita juga sih sebenarnya. Si nggak beres nih. Gimana lu mobil Mercy? Dia masuk di sini. Bukan Mercy lah ini, BMW kan. Ngeng. Dia mobilnya soalnya panjang bang, hidungnya. Hidungnya kalau panjang ya susah dia. Masuk dengan cara yang lain. Wah. Orang pakai apa nih? Sepeda bang. Sepeda tapi kok ngisi bensin.
Mana orangnya? Oh ini. Oh bukan peda, itu motor itu C70. Peda. Ya peda juga, peda motor. Walaupun sedikit mengalami gangguan telinga ini. Temennya bilang gini, Bu. Pak, gua pinjam duit dulu dong. Ntar THR gua ganti katanya. Temen. Terus saya bilang, ah lu mah om do aja lah. Tiap kali mau minjem selalu aja. Momen-momen mau lebaran lah, tahun baruan lah. Ya itu. Yang aja gue juga pakai sendiri gitu. Gua juga pakai sendiri gitu ya. Iya gue juga pakai, ini banyak keperluan bilang aja. Gua juga pakai banyak keperluan gitu, Bang. Nih 45 GB nih 75.000 beli, Bang. Kuota. Cara menggandakan poin kan hanya tinggal klik-klik doang. Aku klik sampai ribuan kali, nggak ada satupun yang bisa diklik, guys. Waduh, penipuan belaka ini. Berarti ini apa? Sampah semua. Gas kan. Jalanan dia yang punya. Bukan, motornya yang punya jalan, bukan dianya. Jadi ini hampir mau nendang orang po lagi di lampu merah. Kan nyebrang nih, udah tahu udah lampunya udah merah kan. Ya si abang, saya jalan bang. Tahu lampunya udah merah, dia gas terus naik motor, bang. Udah aja main tendang, hampir jatuh tuh orang. Kalau jatuh gimana ya? Mantap juga kali. Ini satpam nih. Mana? Ya. Bukan. Bukan, ini orang biasa yang tak sempurna dan kadang salah, namun di hatiku hanya satu. Kalau yang 55 GB dapat 30 hari 85.000. Mau? Mesti mendingan inilah sampai mual-mual di kuota. Wah, sampai mual-mual apa pakai kuota? Mau, Boh? Apa? Air hujan. Bener nyamuknya. Banyak, Boh. Manisan sih banyak kan. Gula-gula. Udah mau tutup nih. Noh, si abangnya udah kasih palang, Bang. Udah gas, Bang. Gas. Gas marahin aja, Bang. Kalau yang mau ngasih meluntakan, ledakin aja, Bang. Isi pikirannya, Bang. Ini mobil yang tadi nih, Bang. BMW Masih ada yang D4. belok. Nggak ada lah. Udah nggak boleh lah. Ini Alphard nih. Ah, udah mau tutup ya. Masih dikasih kan? Kayaknya Dia udah mau palangin. iyalah. Nggak bisa, Pak. Mundur. Jadi nggak boleh udah tuh. Mundur, nggak boleh. Hah? Lewat depan aja, lewat depan katanya. Ah, sumpek gua denger yang katanya. Lewat sini nih. Atau dia nggak jadi beli. Udah nggak jadi beli bensin lah, masih banyak ini. Pain lah. Beli bensin udah malam. Orang mau buka aja ya.
Kenapa emang? Jangan capek orang setengah 12. Iya. Muter lagi ke sono. Malai aku malai kata siapa? Sama gua juga malai lah malu bang. Nah ini bang. Kenapa sih lu nggak mau matiin ini? Hah? Apanya? Ya matiin dong. Jangan terang-terang begini. Gila dia, channel tergejut, tersuper, terseru, terhits se-Indonesia. Nih mati. Jadi guys, nih, aku menonton dulu guys. Dan anak kabur dari Korea Utara. Di setiap sudut negara tersebut, jadi benar-benar nggak bisa kabur sebenarnya. Nah di saat itu, yo gang, hasil kabur dari negara tersebut. Cerita ini berasal dari seorang perempuan, orang Bener untuk nih. bisa berkunjung ke negara yang satu ini. Walaupun sekarang kondisinya udah sampai saat ini masih manual lah gitu ya, yaitu mereka mengendap-endap Ini alias juga berjalan mobilnya secara tuh. sembunyi-sembunyi agar tidak tertangkap oleh petugas penjaga perbatasan yang ada di Korea Utara. Nah, petugas perbatasan ini berada di setiap sudut negara tersebut. Apaan sih? Tidak banyak cara yang bisa mereka lakukan untuk kabur dari negara yang benar-benar terisolasi tersebut. Salah satunya ya dengan cara yang sangat-sangat manual lah gitu ya, yaitu mereka mengendap-endap alias berjalan secara sembunyi-sembunyi agar tidak tertangkap oleh petugas penjaga perbatasan yang ada di Korea Utara. Nah, petugas perbatasan ini berada di setiap sudut negara tersebut, jadi benar-benar nggak bisa kabur sebenarnya. Nah, di saat Hanya itu, kabur lu denger gak? yo gang, Oke. tekan tombol subscribe geng. Jangan lupa klik tombol subscribe ya. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Jereng. Oke Jer. Let's go Jer. Geng, hari ini kita bakal ngebahas tentang Korea Utara, sebuah negara yang sampai saat ini masih menerapkan kebijakan politik sosialisme yang mengadaptasi dari konsep politik komunisme. Seperti yang kita tahu ya geng, dari zaman dulu kan memang Korea Utara ini cukup terisolasi dan sangat sulit bagi orang-orang untuk bisa berkunjung ke negara yang satu ini. Walaupun sekarang kondisinya udah cukup berbeda gitu ya, mulai ada turis, mulai ada pengunjung dari negara lain yang datang ke sana, tetapi peraturannya masih cukup ketat karena ada beberapa peraturan seperti misalnya kayak nggak boleh foto sembarangan, nggak boleh datang ke tempat-tempat yang dianggap sakral di sana. Pokoknya nggak sebebas yang dibayangkan lah. Terus ada aturan yang benar-benar ketat, yaitu tidak boleh mendokumentasikan baik itu video atau foto kondisi militer di sana, kemiskinan di sana, dan hal-hal lainnya yang mereka anggap tabu. Kalau ada yang melanggar, mungkin untuk peringatan pertama nih, kalau mereka lagi baik gitu ya para petugasnya, kalian hanya diminta untuk menghapus data-data dari dokumentasi tersebut. Tetapi kalau mereka lagi masuk angin gitu, lagi nggak bersahabat, nah itu bisa-bisa kalian ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Dan penjara Korea Utara merupakan salah satu penjara terkejam yang ada di muka bumi. Lalu geng, keterbukaan Korea Utara terhadap pendatang bukannya malah membuat penduduk Korea Utara sendiri menjadi terbuka juga untuk bisa berkunjung ke negara lain. Jadi hal ini tidak berlaku untuk sebaliknya. Orang boleh masuk ke Korea Utara, tetapi warga Korea Utara tidak boleh keluar dari negara tersebut. Bisa kebayang gak tuh hidup kalian seperti di dalam tempurung? Kalian gak pernah ngerasain yang namanya luar negeri, gak pernah ngerasain ya sekeliling bumi ini rasanya gimana. Kalian hanya bisa melihat Kim Jong Un yang unyu-unyu dan gemoy setiap hari. Maka dari itu, kita pasti sering mendengar adanya pemberitaan tentang warga negara Korea yang berhasil melarikan diri dari negara tersebut, yang mana biasanya mereka nyebrang atau melarikan diri ke negara tetangga yang masih saudara tetapi bermusuhan, yaitu Korea Selatan. Dan biasanya orang-orang yang berhasil kabur dari Korea Utara ini akan ditampung di sebuah tempat penampungan yang disediakan oleh pemerintah Korea Selatan. Jadi hari ini kita bakal ngebahas nih geng tentang kisah dramatis yang dialami oleh seorang warga negara Korea Utara yang berhasil kabur dari negara tersebut. Cerita ini berasal dari seorang perempuan yang bernama Park Song-mi yang sengaja berencana untuk kabur dari sana karena ingin bertemu dengan sang ibu, Temannya yang mana ibunya ditinggalin bawa ini dia. sudah sejak lama berhasil kabur dari Korea Utara. Jadi dia Lari pengen nyusul ibunya. Nah, nanti juga kita bakal bahas tentang mengapa orang Korea Utara terdorong untuk melarikan diri dari negara tersebut. Langsung aja kita bahas secara lengkap kasus yang satu ini di Permisi Peristiwa Misteri dari Berbagai Sisi. Peristiwa misteri dari berbagai sisi. Cuaps.
Oke, kita langsung masuk ke dalam cerita pertama, yaitu cerita kaburnya Park Song-mi dari Korea Utara. Jadi Park Song-mi ini adalah salah satu dari sekian banyak warga negara Korea Utara yang berhasil kabur dari negara itu. Song-mi bersama dengan ayahnya dan juga ibunya yang bernama Myung-hui pernah sebelumnya mencoba untuk kabur ketika Song-mi ini masih sangat kecil, yaitu usianya masih 4 tahun di masa itu. Yang mana upaya untuk melarikan diri ini adalah ide dari sang ibu, yaitu Myung-hui. Tidak banyak cara yang bisa mereka lakukan untuk kabur dari negara yang benar-benar terisolasi tersebut. Salah satunya ya dengan cara yang Preman sangat-sangat naik manual mobil. lah gitu ya, yaitu mereka mengendap-endap alias berjalan secara sembunyi-sembunyi agar tidak tertangkap oleh petugas penjaga perbatasan yang ada di Korea Utara. Nah, petugas perbatasan ini berada di setiap sudut negara tersebut, jadi benar-benar nggak bisa kabur sebenarnya. Nah, di saat itu Song-mi yang masih kecil digendong di punggung sang ibu, yaitu Myung-hui, dan akhirnya mereka berhasil kabur dari Korea Utara. Song-mi dibawa oleh Myung-hui untuk kabur sampai ke Cina. Nah, sesampainya di Cina, ada kerabat mereka di sana sehingga mereka bisa bersembunyi di sebuah peternakan babi milik kerabatnya tersebut. Nah, namun di saat itu mereka sadar kalau sebenarnya mereka tidak sepenuhnya aman. Walaupun sudah berada di beda negara, tetapi Cina itu adalah negara sekutu Korea Utara, yang mana kemungkinan pihak pemerintah Korea Utara sudah melakukan koordinasi dengan pemerintah Cina untuk mencari imigran-imigran asal Korea Utara yang berhasil kabur dari negaranya secara ilegal. Dan bener aja, singkat cerita, entah bagaimana caranya, entah karena ada yang membocorkan, atau mungkin memang mereka sudah dimata-matai atau dibuntuti, pihak imigrasi dan kepolisian Cina itu berhasil menangkap Myung-hui dan juga Song-mi. Dan di saat itu, mereka ditemukan sedang bersembunyi di sebuah peternakan babi dengan kondisi yang sangat kotor dan memprihatinkan. Saat mereka ditangkap, Myung-hui, ibunya, beserta ayahnya Song-mi itu memohon kepada polisi Cina untuk tidak dikirim kembali ke Korea Utara. Bahkan kerabat mereka ikut membela dengan mengatakan bahwa saya sebagai gantinya, kata mereka di saat itu, karena mereka memohon banget agar tidak dikirim ke sana lagi. Di saat itu, si polisi Cina ini memang kejam banget. Mereka nggak peduli. Kerabat dari keluarga Myung-hui ini sampai dipukul hingga luka-luka dan babak belur karena dianggap ikut campur dan menghalang-halangi polisi Cina untuk menangkap imigran ilegal tersebut. Dan yang menyedihkannya adalah Song-mi dan keluarganya harus menerima kenyataan kalau mereka harus dikirim kembali ke Korea Utara. Di saat itu, kedua orang tuanya tangannya sampai diborgol dan mereka dibawa ke salah satu kamp penjara yang terkenal di Korea Utara. Kedua orang tuanya mengalami penyiksaan, sementara Song-mi itu karena masih di bawah umur, masih kecil, dia dikembalikan kepada keluarga besarnya, yaitu kakek neneknya yang merupakan orang tua dari sang ayah yang tinggal di daerah Musan, yaitu sebuah kota di Korea Utara yang berjarak sekitar setengah jam dari perbatasan Cina. Lalu geng, di saat itu akhirnya Song-mi pun dirawat oleh kakek neneknya sampai dia besar dan dia tidak bisa bertemu dengan kedua orang tuanya lagi. Selama dia tinggal bersama kakeknya itu, sebenarnya dia putus sekolah karena di saat itu memang sistem di Korea Utara sebenarnya menggratiskan yang namanya sekolah atau pendidikan karena mereka memakai sistem komunis. Nah, tetapi di negara tersebut juga terjadi korupsi dan suap menyuap. Setiap anak yang mau sekolah harus mampu menyuap para guru agar mau mengajar, sehingga embel-embel gratis itu pun tidak berlaku di sekolahan yang ada di Korea Utara. Bisa kebayang ya geng, untuk sekolah aja ribet di sana, nggak kayak di Indonesia. Di Indonesia ya sudah jelas, ada yang gratis, ada yang bayar gitu kan. Kalau di Korea Utara sebenarnya semuanya gratis, tetapi karena guru-gurunya itu agak korup gitu ya, akhirnya mereka meminta suap alias minta dibayar kepada murid-murid yang mau sekolah. Karena kakeknya Song-mi tidak punya uang, karena backgroundnya adalah orang yang kurang mampu, akhirnya Song-mi terpaksa untuk nggak sekolah. Jadi ketika semua anak seumurannya itu bersekolah, Song-mi ini justru menghabiskan masa kecilnya dengan berburu cengkeh untuk bisa memberi makan kelinci di peternakannya. Song-mi juga tidak memiliki daya tahan tubuh yang cukup baik karena dia ya tubuh kembangnya itu bisa dikatakan tidak dengan makanan yang bergizi, dan hal itu membuat tubuhnya jadi rentan. Sehingga Song-mi ini seumur hidupnya sering jatuh sakit karena kelelahan bekerja dan tidak makan dengan cukup. Lalu singkat cerita,
cerita nih geng, 5 tahun sudah berlalu semenjak Songmi berpisah dengan kedua orang tuanya dan orang tuanya dimasukkan ke dalam kamp penjara. Lalu tiba-tiba di suatu malam nih geng, entah dari mana datangnya, secara mengagetkan ayah dari Songmi tiba-tiba muncul di depan Songmi. Yang mana di saat itu Songmi sedang Masih tidur ada di mobilnya kamarnya, di yang dalam. kemudian ayahnya Udah nggak ini ada kan, langsung memeluk Songmi. Songmi udah. pun kaget sekaligus bahagia karena ayahnya sudah keluar dari penjara. Nah, namun lagi-lagi hal ini hanya kali dia, kebahagiaan sementara yang Songmi. dirasakan oleh Songmi. Karena ternyata 3 hari setelah dia bertemu dengan sang ayah, karena ayahnya ini sudah keluar dari penjara, ternyata ayahnya itu keluar dari penjara dalam kondisi yang sedang sakit. Selama 3 hari bersama Songmi, kondisi ayahnya ini semakin menurun. Jadi kesehatannya semakin menurun dan 3 hari kemudian ayahnya meninggal dunia. Nah, sebelum ayahnya meninggal dunia, sebenarnya Songmi sudah sempat menanyakan kepada ayahnya perihal sang ibu, kemana ibunya, Myung-hui. Nah, ternyata ibunya belum dibebaskan. Entah karena ayahnya itu sedang sakit makanya dibebaskan, atau entah karena alasan lain. Tapi yang jelas, seminggu setelah ayahnya meninggal, tiba-tiba Myung-hui, ibunya, itu dibebaskan dari penjara. Dan di saat itu, Myung-hui langsung menuju ke rumah mertuanya untuk menemui sang anak, Songmi. Di saat itu mereka sangat bahagia nih geng, karena sudah lama tidak bertemu, 5 tahun kurang lebih. Di saat itu dia sampai memeluk Songmi saat Iya. Mobil apa nih? Sama juga bro. Mobil pejabat juga. Yang bawa manusia biasa. sangat lama, dan sambil menangis Songmi ini menjelaskan kalau ayahnya sudah meninggal dunia. Mendengar hal itu, Myung-hui serasanya runtuh seluruh dunianya karena dia berharap bisa bertemu dengan keluarganya secara utuh. Tetapi sayangnya suaminya sudah pergi duluan. Seketika suasana bahagia itu menjadi putus asa, Mamain dan pengebukin hal loh. itu Emang dagang di mana? Iya, Dagang di Sunter. lagi dari Korea Utara, seorang diri. Nah, kali ini dia tidak mau mengajak Songmi karena dia takut nantinya kenapa-napa. Namun di saat itu Myung-hui tidak memberitahu anaknya kapan dia akan pergi, kapan dia akan melarikan diri dari Korea Utara. Dia hanya mengutarakan rencananya itu kepada anaknya, tetapi tidak jelas kapan itu akan dia lakukan. Namun ternyata geng, Myung-hui tidak menunggu lama. Di hari itu dia ketemu sama anaknya, dia putus asa, dia sedih karena suaminya udah meninggal. Malam harinya dia mulai merencanakan untuk kabur. Dia kabur tepat pada malam hari atau sekitar dini hari. Di saat itu, dia sudah tidak ada lagi di rumah, dan Songmi yang terbangun dari tidurnya melihat ibunya sudah tidak ada lagi di rumah, menangis sejadi-jadinya. Kondisi Songmi di saat itu benar-benar menyedihkan. Ayahnya meninggal dunia saat Banding-banding aja lu yang deh. bener lu, iya, anak ya. Mungkin aja pokoknya. tidak bisa menyalahkan Pukulin Apa aja. sih? Gak jelas. rasa, dan dia nggak tahu harus berbuat apa. Dia juga paham kalau ibunya nggak ngajak Emaknya dia kemana emang? kabur kali ini Oh, karena di takut belakang. Songmi kenapa-napa. Ya kalau Kamu sebelumnya ke toko Songmi itu ya, mungkin barusan? masih Hah? cukup umur, tapi kalau misalkan Ke ruko ditangkap situ? kedua kalinya bisa jadi Ayo tutup Songmi kaca lu. bakal Enggak. dihukum mati gitu ya sama pemerintah Korea Nah, mobil Utara. udah pada nggak ada, ngapain di sono? Pilih untuk kabur Lagi sendiri. ngobrol. Pantes. Ada yang borong. Lalu singkat cerita, Songmi di saat itu sudah tidak Om, mengetahui tadi- kabar ibunya lagi. Tuhan, Entah ya. ibunya masih hidup, Iya. entah ibunya sudah meninggal di dalam pelarian itu. Nggak tahu lagi. Jadi tahun demi tahun pun berlalu sampai pada Udah akhirnya belakangan ini. 10 tahun kemudian. Selama 10 tahun, Songmi merasakan bagaimana beratnya hari-harinya tanpa ibu dan ayahnya. Kalau sebelumnya dia mengetahui ayah dan ibunya di dalam penjara, tetapi kali ini dia justru menyadari ayahnya sudah meninggal dan dia tidak tahu ibunya ada di mana. Tidak lama setelah itu, kakek dari Songmi meninggal dunia dan disusul oleh sang nenek yang jatuh sakit. Nah, bayangin aja di umur dia yang masih sangat muda, dia harus merawat neneknya yang sedang sakit. Jadi cobaan demi cobaan menimpa Songmi. Di saat itu Songmi tidak memiliki cukup uang untuk bisa membawa neneknya ke dokter. Untuk makan aja tuh mereka sulit, apalagi untuk berobat. Dan di saat itu, untuk bisa bertahan hidup, Songmi ini sampai harus mencari tanaman di pegunungan Korea Utara yang membutuhkan waktu 2 jam perjalanan dari rumahnya. Dan dia selalu berjalan kaki ke sana dan melakukan pekerjaan itu setiap pagi. Dan setelah dia mendapatkan tanaman yang dibutuhkan, dia memilah-milah tanaman tersebut. Ada yang untuk dia konsumsi bersama neneknya, ada juga yang untuk dia jual. Gila kali Jadi lu. perjuangan hidupnya semenyedihkan itu, geng. Kebanyakan tanaman yang didapatkan oleh Songmi ketika dia mencari di Makan apa nih, pegunungan, Mak? itu merupakan tanaman-tanaman herbal. Namun untuk dijual itu harus melalui proses terlebih dahulu. Jadi Iya, Mak. dia pulang dari gunung Kenapa? juga langsung dia Makan apa nih?
Warteg. harus dibawa pulang, dicuci terlebih Warteg. dahulu, dipotong-potong lalu dikeringkan. Ini ada prosesnya. Apa Iba? Dan Udah bayangin benci aja itu sama abangnya. membutuhkan waktu seharian. Padahal aslinya Dia cinta mengerjakan mati. itu, belum lagi proses jualnya, dan itu Wah, harus dia lama kerjakan banget. setiap hari. Coba gua Jadi bisa samperin dulu. dikatakan Somi ini nggak punya waktu Woi. untuk mikirin masa depan. Si Miming jam 11 sudah sampai, 11 kurang Dan tadi. dia cuma mencari tanaman-tanaman liar tersebut dan Suka untuk gua, makan kan? dalam 1 hari aja itu sudah sangat syukur. Lalu bagaimana dengan kondisi ibunya? Apa kabar ibunya? Nah sekarang kita cerita bagaimana kondisi ibunya nih geng. Udah nikah lagi. Oh datang lagi tuh Sabtu. Jadi di saat ibunya ini kabur untuk kedua kalinya, ibunya yang bernama Myung Hui tersebut berhasil kabur dari Korea Utara tanpa tertangkap, alias ya dia masih hidup. Yang ekstrimnya adalah dia ini kembali kabur dari Cina. Namun untuk kali ini dia tidak bersembunyi. Kalau sebelumnya dia sempat bersembunyi di sebuah peternakan babi yang ada di Cina, tapi untuk kali ini dia terus melakukan perjalanan masuk ke dalam hutan yang ada di Cina. Dan perjalanan dia selama di Cina itu memakan waktu hampir 1 tahun. Jadi dia tuh nomaden, benar-benar berpindah-pindah. Perjalanan dia dari Cina ini dia lanjutkan sampai ke Laos, kemudian sampai ke Thailand. Lalu baru akhirnya Myung Hui ini sampai berhasil tiba di kedutaan Korea Selatan yang ada di Thailand. Sampainya di sana, Myung Hui langsung mendapatkan perlindungan dari pemerintah Korea Selatan karena memang mereka memiliki kesepakatan untuk menempatkan warga negara Korea Utara di kamp perlindungan. Nah, setelah itu Myung Hui langsung diterbangkan ke Seoul, Korea Selatan. Setelah itu Myung Hui menetap di sebuah kota industri yang bernama Ulsan yang ada di wilayah selatan. Untuk bertahan hidup di sana, Myung Hui ini memutuskan untuk bekerja di pabrik pembuatan kapal untuk membersihkan bagian dalam kapal. Nah, selama di sana dia bekerja setiap hari tanpa adanya istirahat, dan selain untuk membiayai kebutuhannya, Myung Hui di saat itu juga menabung untuk mendapatkan uang yang banyak agar Market bisa City gak dari membantu tutup tuh, anaknya Ming. Somi Iyalah. serta keluarganya yang lainnya masih hidup agar bisa kabur dari Lego Korea ya? Utara melalui perantara, yang mana perantara ini harus dibayar mahal. Lalu singkat cerita nih geng, setelah semua uang terkumpul, barulah Myung Hui membayar perantara untuk bisa membantu anaknya Somi agar bisa kabur, yaitu dengan uang sebesar kalau dirupiahkan sekitar 316 juta rupiah. Di saat itu, Myung Hui langsung memberikan alamat anaknya kepada si perantara. Nah, dia juga berpesan tolong sampaikan kepada Somi kalau ini semua yang memberikan adalah ibunya. Di saat itu, si perantara ini langsung mendatangi Somi. Nah, Somi di saat diberitahukan kalau dia akan dibantu untuk kabur dari Korea Utara karena ibunya sudah membayar sejumlah 316 juta rupiah. Di saat itu dia kegirangan, dia sampai senang sekali dan lompat-lompat geng. Di saat itu dia tidak menyangka kalau ibunya masih ingat dengan dia, gak lupa dengan dia, dan berusaha untuk membawanya kabur juga keluar dari Korea Utara. Dan Songmi di saat itu mulai membayangkan dia akan segera keluar dari segala penderitaan yang ada di Korea Utara. Nggak semua di sini kayak cerita guys. Lalu singkat cerita, si perantara ini akhirnya langsung membawa Songmi untuk kabur dengan jalur yang sudah mereka tentukan. Dan di saat itu, selama perjalanan sangat-sangat lancar. Songmi berhasil dibawa keluar dari Korea Utara dan sampai Cina. Songmi pun menyeberangi sungai Yalu yang ada di Cina. Dan selama perjalanan, mereka sembunyi-sembunyi. Nah, selama pelarian Songmi bersama si perantara yang dibayar oleh Myung Hui ini, mereka itu kabur secara sembunyi-sembunyi si dan bondeng pindah kayak lokasi pada jelas. malam hari. Dan cara ini sangat efektif untuk menghindari mereka bisa tertangkap oleh Wah, muntah petugas si bondeng. perbatasan. Dan setelah itu, mereka Muntah. berhasil menaiki sebuah bis untuk pergi ke negara Laos. Sesampainya di Laos, mereka beristirahat di sebuah Kalau gereja. balik ya. Dan keesokan Katanya harinya, besok aku barulah sekolah. mereka Ya menuju udah. ke Itu dong. Nah, di sini ada kurang informasi nih. Nah, mobil udah nggak ada, lu ngapain? Yang di Laos. Ini si bapaknya nanya. Yang kenceng tuh. Ah. Si anak kurang ajar nih. Ini masukin dulu dong ini. Suruh gua. Ah, Apa sih nggak jelas? Ini nih, emaknya belum kenceng tuh. Kunci mobil. Orang udah kencang semua. Apa yang nggak jelas banget? Apa yang lu nggak ya jelas? dari tadi ngomong berkucing ya. Mau beli kucing dari mana? Cukuruku, cukuruku, aku guru, cukuruku, cukuruku. Ini jam 11 kurang udah sampai. Ya tergantung mah. Juga lu tanya tadi daripada sepi banget. Lu pikir orang ini Banyak mobil.
banyak. Banyak mobil tapi emang ada yang beli? Iya, kan kita nggak beli. tahu dagang kan. Iya, makanya. Gua kira lu ke Rukoso. Dia aja dia bilang, udah bang pulang yuk. Apaan orang nggak bilang gitu ya? Nggak ada yang beli nih, panas nih gua nih. Orang cuma bilang panas. Orang nggak bilang gitu. Nambah-nambahin aja. Dasar fitnah. Fitnah lebih kejam daripada mati. Daripada meninggalin orang. Hatiku melihat Yesus bersama yang lain. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Ah, itu. Tadi ada orang Cina beli bensin, dia nggak ada kartu ATM. Terus Dia nggak bawa bisa handphone. QR. Terus Dia bilang bisa QR gak? Apanya bilang nggak bisa. Nggak bisa QR, dia bilang gitu. Nah, terus si bapaknya nanya gua, Ci punya kartu gak? Dia bilang gitu. Dia nanti mau bayar sama Ci katanya, dia bilang gitu. bayar cash. Bayar transfer pakai banking. Oh, Terus kan gue liat dong, dia bayar transfer sama dia. Ya, iya, berapa duit? 392. 300. 383. Dia lebih dari 392 sama dia. 300. 392 kasihnya. Tadi kan 384. 383. Iya 383. Iya. 9.000. Iya terus tadi dia terus Udah dia siapa? Apa yang bilang? ya udah. Kayak Kata si bapak, itu Unci bawa kartu ya. Saya selalu bawa, gue bilang gitu ya. Iya, Dia udah langsung transfer. udah. Iyalah. Duit gila lu orang. Gue udah bilang sama dia nih, gue kalau lagi jualan lu jangan. namanya Alis, Pe. Gue lagi Namanya mau Alis, Pe. nawarin orang. Sekarang gue pegang barang begini, gue kalau pernah ya naruhnya jatuh yang begini nih, gue punya. Oh, anjir lempar. Ini gara-gara dia nih nggak mau ini nih. Itu begini. Nggak ada dia. Kan ini. Lu pada ngerti gak? Lempar gimana? Itu ya shadow. Enggak, maksudnya dari kaca ini gue taruh di begini. Oh, apa lu? Saya maunya nggak pegang. Makanya Mau tunjuk lu. kata si bapak juga bilang, ini juga sepi aja. Sini, bro. Gue tadi. Rame-rame Wah. Hancur. Yang isi dikit-dikit sih. Hari ini Emang pocong. Hah? dia bilang gitu. Lu kira Dia isinya nggak banyak sih. Yang isi. kita makan martabak tadi. Oh, warteg bola. Yang isi. Mau makan ya. Ini ngapain gue mau ngobar kucing ya? Kucingnya jangan nyamperin kita ya. Hah? Ini makanya mesti gue gubukin kali ini baru dia diem kali ini. Kenapa sih? Iya, Mana nggak ngobar kucing? Kalau nggak kucingnya disamperin, nggak mungkin Mana nyamperin nggak kita. samperin? Hah? Lu jangan kayak tengilan sama gue lu, mati lu sama gue lu ya. Ya udah besok-besok gak lagi orang. Nggak lagi, lu jangan bikin gue kesel dah ya. Gue lagi jualan ya, gue bilang ya. Kayak tadi kan gue udah lagi keringatan gitu, pakai bikin emosi gue. Gue bilang kalau udah ini gue hajar lu, gue bilang lu kayak main nih, gue timbuk beneran lu. Gue nggak mandang lu anak kecil, biar aja Pertama. plak lu. Kedua dikinin. Ketiga seterusnya begini terus. Sampai perat 10. Nah, di ke toiletnya kucing ada di atas peti bayaran. Peti bayaran. Terus bayar. Taruh di meja aja. Iya, Ada apa yang kan abangnya. kena kucing, boy? Hah? Iya, apa yang kena kucing? Ih. Aduh, Masih jarang kencing situ. Jarang. Kebelet gimana? Minum lagi. Lu jangan suka banyak cincong ya. Lu tadi kasih makan, banyak kenyang lo. mana? Terus, Nah itu mobilnya goblok tuh. kalau nggak kita mikir, Sampai kaget udah lu. beda alam. Beda Agus tuh. Oh, si Limu, biarin lah, dia yang penyok ini. Kalimat momen ini. Mobil di rumah diamplasin mulu mobil. Iya. Kalau dia ngomong itu udah diemin aja mobilnya. Dia lihat dikit-dikit, ada nih. Langsung gini. Diamplasin aja. 12 lagi. Jadi itu yang Itu bikin waktu berisik dia banget loh kalau amplas. itu yang bikin waktu dia terbuang. Ya, lu bayarin. Ah, makan. Bayarin makan warteg. Bayarin makan. Bayar. Gimana? Bayarin warteg. Tenang, ini ada
bakalan kabulin apapun yang lu nggak mau. Dan gua akan kabulin apapun yang lu nggak mau. Lu nggak mau apa? Nggak mau A, B, C. Oh kan, gua akan nggak kabulin. Lu gak bakalan kabulin, soalnya kan gue gak mau. Ya kan kalau gue mau baru lu kabulin. Gua udah tahu. Smart bro, smart. Lu tahu smart gak? Smart, otak gue lebih smart daripada lo. Lo masih 2 GB, gue udah 4 GB bos. Dari bodoh. Pecundang, pokok pecundang. LOL, lol. Lalu ketawa. Ketawain orang. Itu apa itu? Mau receh. Tuh receh. Gua lagi. Padahal gua yang paling baik. Ingat dulu. Oh, lu kok bisa tanya aku nonton 10 kali itu udah bilang 10 kali. Lu orang memang nggak tahu. Lu orang maunya haji hidup dulu. Lu kira maunya ada lebih situ. Nggak ada lah. Ya ada muka lu ya tunjuk ini gitu terus Lu kalau besok sekali lagi lu begitu lo Oh baik. sama gua lo, gua hajar lu ya. Hah? Oh nggak pusing. Kan lu anak kurang hajar sama gua lu ya. Tahu nggak ada kalau ada mobil gimana tuh? sampai sama guys kan. Biasanya enggak cepet. Dia lari-lari. Iya. Nah, aku lari kan pas gak ada mobil. Lu tetap aja kucing nyamperin jadinya. Jadi orang tuh bisa nggak sih lu? Hah? Sinilah. Lama-lama. Lu tuh kalau kembaliin orang ya, lu hitung dulu uangnya, jangan langsung kasih. Lu denger nggak? Kayak tadi, main ngasih aja 6 lembar, Kapan tuh? 20 ribuan kembalian. 120 dong. Iya, Kali ini. Mesti kembali berapa? 8 apa? Tadi mesti kembalian berapa? 80. Ya 80 ribu. Hah? Nggak hitung-hitung. Ya lu lihat dulu. Gue bilang sini uangnya. Enggak, sini aja. Ya anak mesti gue gamparin sekali nih, gue bilang nih. Emang sih. Udah nggak usah kasih orang kembalian. Orang mending Ya udah. pegang kerupuk aja. Ribet banget dari tadi orang disalahin mulu. Orang ya, gue bilang itu uang tuh Kayak dilihatin dulu ya. apa ya? Dilihat uangnya. Kayak gitu. Itu orang kasih duit berapa duit? 100 ribu, dia beli 20 ribu doang, beli 2. Jadi kan sebelahnya udah beli 2, sisanya 2. Putar lagi 2 lagi kok. Kayak gini dong. Itunya Beli 4. beli 2. Lu udah sedikit kok. Ngomong Jadi sedikit. 2-2, mobil depan 2, belakang Ribet 2. Nih anak nih kembaliannya gue bilang kelebihan tuh. Lu lihat lagi tuh, gue bilang. Kita ya. Lu kalau gue ngomong tuh dengerin. Dia kasih MP 120. Iya tadi ya. Nah duitnya cepet. Iya. Gimana lebih begitu Ima? Ya tadi orang kira kan 4 lembar. Kamu tanya emaknya. Makanya Soalnya liatin aku juga. kembalian. Udah, apa jualan aja deh soalnya dah. Masalah orang. Belah sini mana uangnya gue bilang. Gurih Bang pegang dari dari keluarga ini. Sampai Si Melvi kemarin udah 2 kali dia keluar dari lu gua. ngasih orang kembalian begitu lu. Hah? Ya, kocak banget. Tekor lah, gua bilang gitu. 100 mesti kembalinya 80. Iya. Apa ya ulang-ulang mulu. Main banget diteriakin. Kayak tadi kan ya, kan gue bilang gini. Iya, banyak banget tuh. Emang lu jual berapa? 20 ribu? Dua biji, 2 bungkus. Oh, buat kantong gitu. Iya, jadi kan ada orang beli 2, saya 2 lagi. Emang bener-bener Gua gak tawarin. masuk. Saya mau beli banyak-banyak. Apa saya beli cuma dua bisa aja. teriak. Ya udah.
tahu apa-apa. Jadi masih ada 2 nih Ci. Ya udah aku bilang. Gua makanya denger. Tahu harganya berapa? Potong. Potong. Potong banget. Ya makanya dia kembalian lu mesti lihat juga. Juga. Kalau nggak bukan cuan, Ya anak masih ini. masih umur 19 tahun. Enggak lagian ngapain kali harus sono lari sini nguberin kucing? Hah? Pengen gue diulang-ulang dulu tapi Lama-lama gue tabok juga lo sekali lo kayak tadi mau beli air. Gue bilang gue lagi jualan dulu. Dia kalau gue bilang setan lu dasar lu. Di air apa? Itu beli aqua yang dingin di situ. Ke tempat komisinya ada es. Mana bisa dia kalau gue bilang buat tampil juga lu. Gue bilang lu setan. Lagi jualan bikin orang jadi senyum. Gue lagi liatin orang kalau yang Cina turun kan gue samperin. Akhirnya Bilang sono lu samperin. bingung. Gue kan kalau gue nyamperin kan karena suka sempit ya tempatnya ya. Gue nyamperin ya orang mesti dimarahin mulu. Makanya dulu deh. Emang lu belajar gak deh dari becek nggak ada ojek. Ngapain deket-deketin kucing jiwa? Suka deh. Dan aja entar kalau udah kena virusnya lu, hah? Itu penyakit lo, gue bilang lo. si Cece aja pangku kucing. Dan aja dia. Lu tahu gak tante Iing tuh kena virus kucing, dokternya Bengek. mahal. Tau nggak? Gila yuk gue ke dokternya berapa tau gak ya? 1 juta lebih gue berobatnya yuk, kayak gitu. Ini anak emang kurang ajar kalau dibilangin, hah? Dia tadi beli beng-beng, kasih bagi si Pepe. Ngapain bagi si Orang burung? udah pagi, Gue bilang udah pagi. Lihat dulu Ngapain? dong. bagi si burung, gue bilang dia aja mau gua kurang ajar, ngapain bagi dia, gue bilang. Ya aja beli orang. Enggak, dia tadi taruh mejanya. Ngapain lu ke atas lu? Itu bagi si Aca. Ngapain lu? Gue udah benci sama dia. Dia kalau nggak mau jangan ngomong gitu, gue nggak bakal benci ya. Hah? Kemarin sengaja, gue baru pulang dari Medan. Kasih. Gue tebelet pengen kencing. Hmm. Sengaja mandi lama-lama. Siram lagi. Lu kayak sengaja ya, gue bilang ya. Oh ini tebelet ya, gue bilang ya. Hmm. Kemarin bego. Kan pulang dari Seru ini bayar parkir nih. episode. Mau bayar parkir. Tanya nih. Jablay, keluarin flash lo tuh cepetan tuh. Bayar parkir nih. Bego. Gue bilang, setan lu lagi gila lu, dasar lu bangsat. Mulut lu bisa, ah? Mulut lu kebiasaan lu anjing. Boleh Gitu ya. Gak boleh. Iya. Mulai lagi begitu dia. Gue bilang, Nanti Tuhan aja. gue bilang, nanti gak gue bayar ya. Ah? Ngapa sih lu? Gue bilang,